Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opsi NTB, kali ini saya Ahmad Yani sedang bersama Bapak Hamzani ya, warga Lingkok Duduk, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Pak Hamzani adalah mantan TKI di Malaysia, Pak Hamzani ya? Mantan TKI di Malaysia, dan beliau baru pulang dari Malaysia pada hari Minggu tanggal 14 November kemarin, Pak Hamzani. Pada tanggal 14 November kemarin, dan setiba beliau di rumah, ya seperti inilah kita lihat kondisi beliau sangat memprihatinkan. Artinya tanpa, maaf Pak Hamzani, tanpa kedua tangan beliau sudah diamputasi ya. Kedua tangan beliau sudah diamputasi, termasuk kedua kaki beliau. Untuk lebih jelasnya pemirsa Opsi NTB, mari kita kupas kenapa kondisi Pak Hamzani seperti sekarang ini. Pak Hamzani, bisa kita diceritakan sedikit ceritakan pemirsa Opsi NTB, kenapa kondisi Bapak seperti ini, apa sebenarnya yang terjadi waktu Bapak merantau di Malaysia dulu. Pak Hamzani, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Opsi NTB. Opsi NTB. Saya mau ceritakan kejadian yang saya alami di Malaysia sampai diamputasi kayak gini. Sebenarnya saya di Malaysia lagi kerja di perusahaan pengepul kelapa sawit. Perusahaan sawit ya? Perusahaan sawit. Jadi setelah saya habis motong di pokok yang di sebelahnya, lagi saya pergi ke sebelah. Sambil tanggung itu pisau dengan gala. Terus di samping itu pokok pohon sawit itu ada tiang listrik yang nggak dibungkus. Kabelnya nggak dibungkus. Terus saya jalan gini, tanggung itu galah dengan pisau itu, nggak taunya nyentuh itu pisau di atas di kabel listrik yang nggak terbungkus itu. Terus itulah kejadiannya yang nggak disangka-sangka, terus itu pisau itu nyetrum ke kabel itu. Dengan sekuat tenaga saya tarik, tapi semakin kuat kita tarik, dia lagi kuat narik itu strumnya. Berusaha melepas tapi nggak bisa melepaskan diri. Akhirnya kayak ayam yang dipotong itulah. Saya heran ya teman-teman, kenapa kabel listriknya itu bisa tidak ada pembungkusnya ya. Itu kan sangat berbahaya sekali kalau kabel di tiang listrik tidak ada pembungkusnya. Ya, saya tidak tahu ya, apakah mungkin tiang listrik di Malaysia seperti itu, ataukah ini hanya berlaku di perusahaan yang si Pak Hamzani ini bekerja. Tapi kita dengar lagi informasinya ya. Tergeletak di bawah sana. Pingsan terus kurang lebih selama 2 jam lebih. Pingsan terus dari situlah terus nggak tahu kejadian yang seterusnya. Kejadian setelah pingsan itu Pak Hamzani nggak tahu siapa yang bawa, langsung dibawa ke rumah sakit ya? Langsung dibawa. Artinya pas pingsan itu Pak Hamzani sudah tidak sadarkan diri. Pas bangun itu berapa jaraknya antara setelah Pak Hamzani pingsan dan pas bangun itu kira-kira berapa jam ke rumah sakit? Ya, artinya berapa jam Pak Hamzani setelah pingsan itu menyadarkan diri itu? Ya, kata dokter setelah sampainya ke rumah sakit, dia bilang saya pingsan dalam 2 jam lebih. Pingsan selama 2 jam? Iya. Baru tahu-taunya sudah bangun di rumah sakit. Setelah bangun itu gimana selanjutnya Pak Hamzani? Ya di rumah sakit terus dirawat sana. Di rumah sakit Kulim Kedah. Di Kedah ya? Iya.
Dirawat di rumah sakit selama berapa hari? Dalam sebulan setengah. Sebulan setengah, selama sebulan setengah. Kurang macam itu. Di rumah sakit siapa yang nemenin waktu itu? Ya kadang-kadang kan ada saudara sana kan. Tapi kan masalah penyakit COVID ini kan, COVID-19 Oh iya, karena ini COVID. terlalu diizinin orang masuk biarpun keluarga sendiri. Kadang-kadang dalam 1 bulan 2 kali kita dijenguk sama kita punya Teman. saudara sendiri. Selebihnya petugas yang rawat ya? Iya. Oke, Pak Hamzani. Setelah itu, apakah selama 1 bulan setengah setelah dirawat itu langsung diamputasi atau gimana? Belum. Oh, belum. Nah, begini kejadiannya Sebelum diamputasi? sebelum diamputasi keluar dulu daripada rumah sakit. Oh, keluar dari Unit. rumah sakit. Terus rencana kita mau pulang. Mm-mm. Sebelum diamputasi ini kan. Tapi kita lihat kondisi kayak gini yang bawa kita pulang itu kan. Kondisi kayak gini semua berdarah. Ini semua ini. Oh, ini sampai pihak bandara nggak mau nerima. Oh. Kondisi kayak gini berdarah-darah. Artinya setelah keluar dari rumah sakit, Pak Hamzani mau pulang. Ya. Setiba di bandara, pihak bandara tidak mau memberangkatkan untuk Ya. pulang karena kondisi Pak Hamzani waktu itu gimana sih kondisinya Pak Hamzani setelah 1 bulan setengah dirawat itu kondisi anggota tubuhnya sebelum amputasi gimana dia waktu itu? Apakah lebam, berdarah atau gimana? Kalau kita bicara ke masalah kondisi itu kayaknya tulang pun sudah nggak berwarna tulang, sudah lain warna tulang ini. Tulang kan putih, Ya. sudah ini tulang ini semua ini udah berubah jadi merah. Oh, iya. Bahkan dagingnya pun boleh dibilang nggak mau nyatu sama tulangnya daging ini. Berarti Dokter pun kadang-kadang kalau dia buka dia palingkan muka karena bau. sudah Kalau telah dalam 3-5 hari mungkin ulat sudah keluar berarti daripada luka ini. bisa kita bilang sudah membusuk dia. Iya. Karena di sana boleh dibilang perawatannya kalau orang luar daripada sana di Malaysia ini enggak terlalu Tidak maksimal kalau orang luar Malaysia. Sorry ya. Kalau saya menyimak dari YouTubers reaction Indonesia di Malaysia ya, mereka ada tuh video-video mereka yang membanding-bandingkan antara hospital atau rumah sakit di Indonesia dengan di Malaysia ya. Di Malaysia mereka selalu gembar-gemborkan lebih jauh lebih baik. Bahkan ada salah satu TKI yang menjadi YouTubers di Malaysia. Dia mengkritisi program BPJS, rumah sakit di Indonesia katanya pelayanannya amburadul lah apalah. Ya. Dan selalu meninggi-ninggikan rumah sakit Malaysia dengan perbandingan yang bagi saya itu kesannya merendahkan rumah sakit yang ada di Indonesia. begitu maksimal ya rawat. Oke, kita lanjut Pak Hamzani. Iya. Setelah sampai di bandara tidak diterima oleh pihak bandara. Kemudian apa yang Pak Hamzani lakukan setelah ditolak oleh pihak bandara? Ya akhirnya kita kembali lagi masuk ke rumah sakit. Rumah sakit semula? Bukan, Berbeda lagi. Rumah sakit Johor. Di Johor sana. Kita tunggu dalam 2-3-4 hari baru kita pulang. Tak taunya sampai rumah sakit di Johor ini lagi orang kadang-kadang nggak mau nengok sana dokternya. Karena kondisinya udah nggak memungkinkan gitu. Terus dia tanya sama saya kan, Pak Hamzani, macam mana nih? Kamu punya tangan dan kaki udah tak boleh ini kalau udah semua Tidak boleh dibiarkan. Itu nggak bisa dibiarkan kalau kayak gini. Nanti silap-silap kamu punya jantung. merambat ke jantung kamu. Itulah dia kasih saya pilihan. Kamu mau pilih
mau jaga kamu punya nyawa atau gimana, atau mau Biarkan. pertahankan kamu punya anggota badan, tangan dengan kaki. Akhirnya saya mikir, nggak apa, beri saya waktu 1 hari saja dokter. Akhirnya besoknya lagi dia tanya saya punya toke semua, dia sudah tanya macam mana. Yang beratnya saya kan, apakah saya punya bos mau tanggung semua biaya ini? Itu yang saya pikir dulu kan. Itulah saya nggak mau, belum kasih jawaban ke dokter itu hari ini. Yang dipikirkan siapa yang akan membiayai Iya. selanjutnya. Terus hari besoknya itu saya pun, dia udah bilang kayak gitu, mau jaga nyawa atau biarkan ini kaki tangan, atau Pilih amputasi atau dibiarkan lah bahasanya gitu. kalau nggak diamputasi kamu, jantung kamu bisa Merambat ke jantung. merambat ke jantung kamu nanti. Akhirnya saya nyerah juga, Ya. tanpa keluarga sana. Sendiri waktu itu ya? Sendiri, tanggung jawab sendiri. Tapi dia dah hubungi, saya punya toke, saya punya Bos lah. kakak di sana kan semua. Akhirnya hari itu pukul 5 sore lah. Saya nyerah terus. Enggak apa dokter, daripada saya punya nyawa enggak tertolong, enggak apa-apa. Diamputasi Potong aja. saya. Nah itu Akhirnya waktu hari itu juga langsung dokter bertindak untuk langsung amputasi. bertindak. Untuk biaya siapa yang biaya? Iya, saya punya bos. Oh, Oke. artinya bosnya tanggung jawab ya. Ya. Setelah diamputasi, selanjutnya balik pulang ke Lombok itu dari mana? Dari Pasir Gudang ke Batam. Artinya dari jalur bawah ya. Ya. Kenapa tidak balik ke pesawat dari darat? Ya begini, karena dulu kita nggak usah berbohong itu Pak. Iya. Kita bilang secara detail. Sebenarnya saya masuk ikut pakai pelancong dulu. Oh, pakai Saya gelap nggak gelap lah. usah, Ya. itulah saya kalau kalau kita pulang ikut sana di Kuala Lumpur mungkin nggak diterima. Akhirnya Ya, ya. kita muter balik. Lebih memilih jalur bawah Iya. biar aman. Nah, Tapi yang kita syukuri pemirsa Opsi NTB, bos Pak Hamzani bertanggung jawab ya, ya. atas kejadian itu. Untuk asuransi ada nggak dari perusahaan waktu itu? Ya katanya sih ada, tapi tunggu dulu. Sampai Ya. sekarang belum ada intinya. Belum. Oke Pak Hamzani, langsung setelah tiba di Lombok pada hari Minggu kemarin, bagaimana perhatian pemerintah terhadap kondisi Pak Hamzani sekarang ini? Ya kan daripada Batam kan, kita bukan pulang sendiri kayak gitu kan. Ada juga yang nangani dari pihak pemerintah, namanya BP2MI. Bukan dari pemerintah itu. Itu pemerintah. Nah, dia yang nganter sampai sini. Ada 1 orang pegawai dia kemarin. Kalau pemerintah Lombok Timur khususnya gimana setelah tahu kondisi Pak Hamzani? Ya kan dari kemarin-kemarin kan banyak yang sudah berdatangan di sini kan. Dia bilang gini, dia akan usahakan bantuan gini. Ya itulah. Adalah perhatian pemerintah ya. Ada. Sekali lagi kami dari Opsi NTB Pak Hamzani turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Amin. Ini juga sebagai pelajaran kita, Ya. pemirsa Opsi NTB, artinya kalau kita pergi merantau lebih waspada Pak Hamzani ya, lebih berhati-hati. Terus mungkin penting juga Pak Hamzani kalau kita merantau itu lewat jalur legal, jalur resmi, biar semua bisa terurus, terkontrol, dan tentunya perhatikan keselamatan kerja Pak Hamzani ya. Sekali lagi terima kasih, semoga kondisi Pak Hamzani bisa membaik dan bisa pulih. Insya Allah. Intinya sehat, intinya itu Amin. Pak Hamzani ya. Terlepas dari kondisi yang sekarang ini kan kuasa Allah Ta'ala. Iya. Oke pemirsa Opsi NTB, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Pak Hamzani. Sekali lagi kami pesan kepada pemirsa Opsi NTB, dimanapun Anda bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, lebih berhati-hati dan utamakan keselamatan kerja.
Oke teman-teman semuanya, itu tadi kita sudah menyaksikan bagaimana cerita pilu yang dialami oleh Pak Hamzani. Beliau adalah TKI dari Malaysia, mengalami situasi, kondisi, pergi ke Malaysia dengan kondisi badan yang utuh, tetapi pulangnya dalam kondisi seperti itu. Saya pribadi turut prihatin ya, dengan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Pak Hamzani. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki sedikit rezeki, teman-teman bisa membantu Pak Hamzani untuk berdonasi melalui nomor WhatsApp dari dari video asalnya ya teman-teman. Dari video yang saya reaction, kalian bisa kunjungi video originalnya, kalian lihat di deskripsi. Di situ ada nomor WhatsApp yang mereka cantumkan, konfirmasi kalau misalnya ada yang mau berdonasi membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh Pak Hamzani ini. Selain itu teman-teman, yang ternyata tadi saya sempat dengar informasinya bahwa Pak Hamzani ini masuk melalui jalur yang tidak resmi ya, alias ilegal. Nah ini penting ya teman-teman, menjadi pelajaran juga bagi TKI-TKI yang lain, bagi teman-teman yang berniat menjadi TKI, ingin merantau ke negeri orang, ya sebaiknya pakailah jalur atau memiliki dokumen-dokumen yang resmi ya, ada legalitasnya. Ya untuk apa itu ya? Untuk misalnya kalau sewaktu-waktu ada kejadian yang kita tidak pernah menduga seperti ini, ada peristiwa yang menimpa kita ya. Ya itu akan cepat ditangani. Ya, harapannya semoga dengan situasi atau peristiwa yang dialami oleh Pak Hamzani ini membuka mata kepada saudara-saudari kita yang menjadi TKI ya, atau ingin ke Malaysia atau ke negara manapun. Ya sebaiknya pakailah lewat jalur yang resmi ya. Gunakan jalur-jalur yang legal ya. Hindari yang ilegal, hindari segala macam rayuan atau tipu daya dari para calo-calo yang justru itu membahayakan diri kita sendiri ya. Oke teman-teman, semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sekali lagi saya turut prihatin ya dengan peristiwa yang dialami oleh Pak Hamzani. Semoga Pak Hamzani bisa ikhlas, sabar menerima semuanya ya, dan selalu menjalani hari-harinya itu dengan kebahagiaan ya. Karena walaupun tubuh sudah tidak normal ya, tetapi di sisi lain ada hal yang mungkin harus kita syukuri, bahwa kita masih diberikan keselamatan, diberikan kesempatan untuk masih bisa hidup ya. Oke, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.